Sekali lagi selamat malam saudara-saudara sekalian. Apa kabar malam ini? Baik, luar biasa. Selalu luar biasa ya. Istimewa, setiap hari istimewa. Tapi untuk hari ini apa istimewanya? Ya, Anda biasa saja masuk gereja pada sore hari. Ya. Mungkin ini agak luar biasa, banyak yang kosong. Ya. Tapi ada yang luar biasa pada hari ini yang harus kita sadari. Yaitu apa? Hari ini hari apa? Hah? Hari Minggu, pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, ini yang istimewa, bahwa Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Anda sekalian dibaptis atau tidak? Nah, dibaptis juga ya. Ya, berarti kita diajak untuk melihat, Tuhan Yesus dibaptis, aku juga dibaptis. Nah, lalu kemudian kita harus hubungkan apa ini dia, pembaptisan Tuhan Yesus dan pembaptisan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, dalam bacaan pada hari ini, bacaan itu tadi menyampaikan kepada kita sekalian, ketika Yesus itu datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Apakah yang dikatakan oleh Yohanes kepada orang banyak itu ketika mereka itu diminta untuk dibaptis? Ialah suara yang berseru-seru dari padang gurun. Dan ia yang menyampaikan, kamu semua datanglah untuk dibaptis sebagai tanda apa? Pertobatan. Supaya kamu itu diampuni dosa-dosa kamu. Nah, ini ketika Yohanes sedang membaptis, orang bertanya-tanya kalau dia ini adalah Mesias. Tapi Yohanes menjawab apa? Aku bukan Mesias. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang kepada sesudah aku ini, dia yang lebih berkuasa daripada. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi siapa yang akan datang? Dia yang lebih berkuasa. Dia yang akan membaptis kamu. Yang sekarang saya baptis dengan air itu membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi kalau kita melihat itu kisah dari Injil Matius, ketika Yesus itu datang, Yohanes itu langsung bereaksi, mestinya aku yang dibaptis oleh engkau, dan sekarang engkau datang kepadaku. Apa jawab Yesus? Biarlah semuanya ini terjadi untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi untuk memenuhi kehendak Allah. Maka lalu kemudian Yohanes memberanikan diri untuk mencelupkan Yesus juga ke dalam air untuk dibaptis. Jadi kalau begitu, pembaptisan Yesus ini untuk pengampunan dosa sama seperti orang-orang lain yang dibaptis atau tidak? Tidak, Yesus tidak perlu bertobat. Karena apa? Karena dia itu tidak berdosa. Bagaimana dia tidak berdosa? Dia ini harus bertobat. Dia tidak perlu untuk bertobat, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah, dia mau dibaptis oleh Yohanes. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, yang terjadi apa? Ketika dia keluar dari air dan ia sedang berdoa, lalu kemudian apa terjadi?
Roh Kudus seperti burung merpati itu hinggap di atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit yang terbuka menyatakan, gimana tadi? Menyatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi pembaptisan Yesus ini menjadi sebuah penegasan dalam kerendahan hatinya untuk mau melaksanakan kehendak Bapa. Ia mau dibaptis, tetapi dari Bapa ini adalah penegasan siapakah dia. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena Yesus mau melaksanakan kehendak Bapa, maka Bapa berkenan kepadanya. Nah, inilah yang kiranya juga lalu menjadi sangat istimewa bagi kita. Yesus yang tidak berdosa itu mau untuk dibaptis sebagai tanda bahwa ia itu mau solider dengan kita. Ia mau menjadi sama seperti kita ini yang dibaptis. Nah, tetapi keadaannya bahwa dia itu tidak berdosa, penegasannya bahwa dia ini adalah anak Allah yang terkasih kepadanya Allah berkenan, membuat bahwa kita yang dibaptis juga kita ini boleh menerima rahmat yang Yesus miliki untuk kita. Jadi pembaptisan Yesus juga lalu menjadi pernyataan dari pembaptisan kita, bermakna untuk kita. Ketika kita dibaptis, maka kita itu sesungguhnya juga boleh mendengar suara seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Tuhan Yesus ini. Engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Tuhan berkenan kepada saya yang dibaptis. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingat lagi di dalam pembaptisan kita. Ketika kita menerima sakramen baptis, maka sesungguhnya kita menerima apa saja. Yang pertama, kita dibaptis dengan air ya, disiram dengan air ini. Ya. Ketika kita disiram dengan air, diserukan kepada kita, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, siram, dan Putra siram, dan Roh Kudus disiramnya. Apa yang diberikan kepada kita pada saat kita dibaptis? Yang pertama-tama, penyiraman dengan air. Air itu adalah sarana untuk membersihkan. Kita mandi sebelum kita ke gereja, mandi supaya bersih wangi. Tetapi di sini kita diajak untuk melihat permandian dengan air menjadi tanda, menjadi sarana pembersihan kita. Pembersihan kita dari dosa asal dan dosa kita sendiri sebelum kita dibaptis. Jadi kita dibersihkan dari dosa-dosa. Itu rahmat yang pertama. Yang kedua apa yang diberikan kepada kita? Dengan kita itu dibersihkan, maka kita itu dibaharui hidup kita. Siapa yang membaharui hidup kita? Roh Kudus. Jadi roh Allah yang turun di dalam diri Yesus itu juga adalah roh Allah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita itu dikarunia Roh Kudus di sana untuk kita bisa hidup yang baru dengan semangat yang baru. Nah, dalam kebaruan kita itu, maka kita ini lalu juga bahkan diangkat. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui pembaptisan kita dijadikan satu dengan Kristus sebagai anak-anak Allah. Nah, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ini menjadi anak-anak Allah, saya dibaptis jadi anak Allah,
Saudaraku ini putra dibaptis juga jadi anak Allah. Ibu sana juga dibaptis menjadi anak Allah. Dan kalau dikatakan kita ini anak-anak Allah adalah saya anak Allah, engkau anak Allah, dan kamu juga anak Allah, kita semua anak Allah. Dan kalau kita semua anak Allah, maka kita ini lalu dipersatukan juga, kita ini diterima menjadi satu bagian persekutuan dari anak-anak Allah itu. Kita dipersatukan sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita itu lalu dipersatukan di dalam persekutuan anak-anak Allah itu, maka kita juga selain menerima rahmat-rahmat, kita juga lalu menerima tugas perutusan. Tugas perutusan kita apa? Yesus telah melaksanakan tugas perutusannya dengan aku menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Kita juga dengan kita dibaptis seperti Yesus, kita bersatu dengan Yesus, kita dipersatukan sebagai anak-anak Allah. Kita ini juga lalu kemudian diutus untuk kita ini hidup melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Gimana kita itu melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita ini? Sebagai keluarga kita tentu juga diajak untuk membangun keluarga yang rukun. Sebagai keluarga kita diajak untuk membangun keluarga yang damai, yang bersatu. Dan ini menjadi perutusan karena apa? Karena ternyata dalam kehidupan kita, saudara bersaudara pun juga kita ini tidak bisa serta-merta langsung menjadi satu. Kita ini diciptakan unik oleh Tuhan. Maka kadang-kadang kita juga dalam pemikiran kita berbeda, dalam perasaan kita kadang-kadang berbeda, dalam pengalaman kita berbeda, maka kita seringkali juga meskipun sudah dibersihkan dari dosa, kita ini juga jatuh lagi ke dalam dosa. Ketika kita itu merasa sakit hati karena kata-kata dari saudara-saudariku, ketika kita ini jadi marah-marah, ketika kita ini tidak suka dengan apa yang dibuat atau apa yang dikatakan oleh saudara-saudaraku yang lain, bahkan ketika kita ini merasa benar-benar mau untuk balas dendam, semuanya itu adalah yang menjadikan kita yang sebagai persekutuan anak-anak Allah tadi terganggu. Kita tidak lalu bisa menjadi satu keakraban dalam kehidupan bersama kita. Maka kita menerima tugas perutusan itu, melaksanakan kehendak Allah, berarti kita diajak untuk kembali, kita saudara. Mari di dalam kehidupan kita ini, saya mau juga untuk memaafkan. Mari dalam kehidupan kita ini, saya juga mau menghargai teman ini. Mari kita bersama-sama juga mau bekerja sama. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan bahwa pikiran kita berbeda, tapi kita mau mencari titik temunya di mana. Bukan hanya mau mempertahankan, ini saya punya mau, tetapi mari kita cari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kepelbagaian pandangan kita ini. Sehingga kita ini lalu kemudian bukan hanya kekeh dengan pendapat saya, akan tetapi ayo kita mendengar suara Tuhan sehingga kita ini bisa juga sampai pada suatu kesepakatan. Tugas perutusan kita. Dan saudara-saudara sekalian, tugas perutusan kita tentu bukan hanya untuk mau kita membangun ini yang intern itu sangat penting. Tetapi dengan kita membangun hidup kita yang intern ini sungguh sesuai dengan kehendak Allah, maka kita ini kiranya juga akan menjadi sarana berkat bagi orang lain. Maka Yesus lalu kemudian mengutus para murid itu juga. Pergilah kepada segala bangsa, beritakanlah Injil kepada mereka. Katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini menjadi tugas perutusan yang harus berulang, terlanjut, terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, ini kiranya makna dari kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita bukan hanya mensyukuri bahwa Tuhan sudah solider dengan kita, tetapi kita juga diajak untuk
Pembaptisan Yesus mengajak kepada kita yang dipersatukan di dalam pembaptisan dengan Yesus itu, maka kita juga dipersatukan untuk kita boleh melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan kita dengan yakin bahwa Ia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam upaya-upaya kita memenuhi kehendak Bapa. Mari saudara-saudara sekalian, kita baharui janji iman percaya kita kepada Tuhan, janji persekutuan kita dalam iman kepada Tuhan. Kita doakan doa syahadat para rasul.